Berarti pertanyaan selanjutnya, gimana untuk penumbukan itu gitu? Orang tua tuh kadang-kadang kan kebingungan gitu, harus mulai dari mana, caranya seperti apa gitu. Oke, ada banyak ya yang bisa dilakukan oleh orang tua di rumah. Yang pertama, paling mendasar adalah orang tua harus mengajari anak-anak kita cara melakukan berbagai hal. Karena ada begitu banyak hal yang bisa dipelajari anak-anak kita dari kecil sampai mungkin sudah remaja. Jadi mereka bisa tuh mengetahui cara melakukan sesuatu atau menyelesaikan sesuatu hal dengan baik dan benar. Memang perlu diingat ya, ada kalanya seiring berjalannya waktu nanti anak-anak merosot kepercayaan dirinya atau turun. Kenapa? Bisa jadi karena stres atau mungkin dia tidak kunjung bisa menyelesaikan yang dia sedang pelajari. Nah, itu bisa menurun. Makanya perlu orang tua mengajari anak cara mengerjakan sesuatu dengan baik dan benar. Gitu. Perlu didampingi gitu ya? Perlu didampingin gitu. Jadi anak-anak ini belajar mengerjakan sesuatu. Itu yang pertama. Yang kemudian ada hal lain yang bisa dilakukan orang tua adalah kita bisa memberikan pujian secara bijak pada anak-anak kita. Nah, sebenarnya pujian ini itu cara memberitahu pada anak-anak kita bahwa kita bangga sama dia. Nah, tapi perlu diingat nih Mbak, dalam memberikan pujian jangan berlebihan atau tidak sesuai dengan konteks. Misalnya pada saat penampilan lomba, si anak penampilannya tidak terlalu baik, namun kita memuji dengan bombastis, oh kamu hebat sekali. Sementara anak tahu itu tidak baik, tidak oke penampilan dia. Nah, itu akan menimbulkan kebingungan di kepalanya dia bahwa antara pujian sama kenyataan tidak sesuai. Makanya kita harus pas kalimatnya. Kalau misalnya memang tidak benar, kita bisa bilang, oh memang hasil kamu tidak terlalu baik ya, it's okay, tapi mama puas atau mama suka dengan apa yang sudah kamu upayakan secara maksimal. Seperti itu. Jadi kunci memberikan pujian itu fokus pada prosesnya yang dilakukan anak, atau mungkin kita bisa bandingkan kemampuan anak sebelum sama sesudahnya. Jadi kemajuan yang dicapai oleh anak. Oke, jadi kadang kan orang tua kalau anaknya berprestasi atau tampil gitu, kadang-kadang refleksnya pengen langsung muji, kasih pujian apapun hasilnya, mau buruk mau jelek gitu. Sebenarnya harusnya ada porsinya gitu ya Kak ya? Betul, sesuai kontekstual ya. Gitu. Jadi kita menilai memang apa adanya, tapi kita juga memberikan dorongan yang positif bahwa gak apa-apa. Gitu. Yang penting dia sudah berupaya maksimal untuk mencapai hasil tersebut. Jadi sebenarnya anak tuh tahu kalau dia melakukan suatu hal ini kayaknya aku sebenarnya kurang kok, aku dipujinya kayak gitu banget gitu. Dia sebenarnya tahu gitu ya anak ya? Tahu. Selanjutnya kita bisa memberikan contoh langsung, jadi menjadi teladan bagi anak-anak kita. Misalnya semua orang tua pasti punya problems ya, punya kendala juga di lingkungan kerja mungkin, atau di lingkungan rumah, atau mungkin di pergaulan sosialnya dia. Itu boleh loh kita memberikan contoh pada anak-anak kita, bagaimana sih bersikap yang positif. Dengan begitu mereka akan meniru, mempelajari, oh begini ternyata cara bersikap yang positif. Itu lebih efektif juga. Kemudian ada cara lain yang bisa kita lakukan, yaitu kita tidak memberikan kritik atau masukan yang pedas atau yang keras. Gitu kan, memang kalimat-kalimat yang didengar oleh anak ini bisa melekat kuat di pikiran atau perasaan mereka. Jadi misalnya kayak kita bilang, kamu malas sekali. Hati-hati, karena itu nanti bisa melekat di pikiran dia, jadi label pada dirinya sendiri bahwa aku adalah anak yang pemalas. Nah, jadi itu harus dihindari karena bisa merusak kepercayaan diri dan jadi label itu berbahaya karena akan susah diatasinya. Oh, itu malah lebih susah kalau udah dia melabeli diri sendiri gitu ya? Iya. Jadi mengecap dirinya sendiri kan kasihan gitu kalau sudah terlanjur mengecap. Kemudian hal lain yang bisa dilakukan adalah kita bisa fokus juga pada kelebihan yang dimiliki anak. Itu misalnya anak-anak kita ini masing-masing punya kelebihan dan juga kekurangan. Maka orang tua harus mencari tahu apa sih yang sebetulnya anak kita sukai, tidak hanya disukai tapi juga yang dia mampu, dia menguasai. Itu tidak akan tercapai kalau orang tua tidak memberikan kesempatan untuk mengeksplorasi dan memperdalam apa yang dia sukai tersebut. Gitu. Jadi kita bisa fokus pada apa sih yang sebenarnya dia sukai. Nah, jadi mengembangkan aspek situ, tidak melupakan kekurangannya, tetapi tetap dikejar, tapi fokus pada kelebihan-kelebihan yang dia miliki. Oke, berarti kan kalau kayak gitu orang tua juga harus memberikan mencoba banyak hal gitu ya buat anak. Kira-kira ini yang
dia cocok di ini gitu atau dia enjoy melakukan hal lain gitu. Berarti orang tua harus sering mengajak anak untuk melakukan hal-hal baru gitu ya, mencoba hal baru. Betul. Karena kalau anak punya keahlian tertentu, pasti dia kepercayaan dirinya akan otomatis akan meningkat gitu ya. Betul sekali. Oke, mungkin ada satu lagi yang bisa dilakukan, yaitu orang tua perlu memberikan kesempatan pada anak-anak untuk terlibat, membantu dan memberi. Nah ini yang di kita masih kurang ya mungkin, karena kebiasaan anak-anak dipandang sebagai anak-anak. Nah, sementara kalau kita berikan ruang pada mereka untuk memberikan masukan, memberikan ide-ide mereka dan kita dengarkan, itu sebetulnya memupuk harga diri mereka bahwa ternyata oh aku mampu loh mempunyai peran dalam kegiatan tersebut. Itu jadi boleh dilibatkan dalam kegiatan di rumah ataupun di sekolah, misalnya punya proyek-proyek tertentu, itu boleh dilibatkan anak-anak kita. Jadi mereka didorong untuk memberikan saran, memberikan masukan, dan itu yang bisa didengarkan dan dilakukan saran-saran mereka itu. Jadi memang kalaupun di rumah juga anak ikut dilibatkan gitu ya, jangan ikut menolong pekerjaan rumah atau misalnya orang tuanya sedang berkebun atau apa diajak gitu ya, jangan di asik sendiri gitu orang tuanya ya. Iya, remodeling rumah juga boleh kok. Hal sederhana misalnya kayak oh kita mau menata ulang rumah kita, kamu ada ide nggak? Sebaiknya di sini sofanya, sebaiknya meja di situ, itu boleh. Jadi memberikan masukan dan diskusi. Dengan begitu orang tua juga melihat kemampuan atau minat anak gitu ya seberapa. Kira-kira itu hal-hal yang bisa dilakukan orang tua untuk memupuk atau meningkatkan kepercayaan diri anak remaja dan anak pra-remaja. Demikian pembahasan kita mengenai kepercayaan diri pada anak pra-remaja dan remaja. Tadi sudah ada tips-tips dari Kak Wasil, mudah-mudahan bisa dipraktekkan juga. Terima kasih Kak Wasil sudah membantu para orang tua untuk membahas topik ini. Nanti juga ada episode-episode lainnya. Jadi sampai jumpa.